Oke coy, jumpa lagi dengan bagian magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai, saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya saya harap juga lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Dan ya kali ini saya masih di toko saya lagi ya, lagi jarang ke studio emang ya guys. Ya kebetulan lagi lebih sering sibuk jaga toko. Bentar, aus guys. Oke, jadi di video kali ini kita bahas tentang trade off. Intinya tuh karena gimana ya? Kayak saya udah beberapa kali bilang tentang trade off gitu kan di video-video saya tentang sistem desain gitu kan. Jadi intinya gini ya, pernah nggak sih teman-teman tuh lagi debat nih sama rekannya atau temennya itu atau siapa lah gitu kan tentang teknologi ya, terutama di konteksnya sesama engineer gitu kan. Kayak misalnya ada yang ngomong, ah ini pakai monolith aja lah lebih gampang gitu kan. Tinggal teman-teman jawab ya enggak lah, microservice kan lebih scalable gitu kan. Ya nggak ada yang salah di situ, dua-duanya bisa benar, tapi tergantung konteksnya gitu kan. Yang uh, jadi hal yang disayangkan itu adalah karena kita tuh jarang nanya pertanyaan yang paling penting gitu. Yaitu yang sering saya sebut trade off-nya apa gitu kan. Karena di dunia software engineering kita tuh nggak ada solusi yang sempurna itu, nggak ada solusi yang perfect. Ya mau cepat, ya mungkin jadi susah di maintain itu kan. Kalau mau scalable, ya mungkin jadi makin kompleks. Jadi ya hari ini intinya di video kali ini kita bahas kenapa semua keputusan teknikal itu soal kompromi. Jadi soal trade off tadi gitu kan. Dan kenapa sebagai engineer kita tuh harus paham cara berpikir seperti ini. Jadi biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang paling pertama itu ya tentunya apa sih trade off itu Bang gitu kan. Ya gampangnya gini lah ya, kalau misalnya kita pilih satu hal, ya kita harus rela kehilangan hal yang lain gitu kan. Ya misalnya kayak kita pilih mobil gitu ya, misalnya kalau kita pengen mobil yang cepat, beli mobil balap gitu, tapi ya siapa aja boros bensin gitu kan, dan mobil balap ya nggak cocok dipakai di jalan raya gitu kan, di jalan yang ramai, apalagi lewat kawasan padat penduduk gitu loh. Nah di apa namanya, misalnya kita pilih mobil keluarga aja mobil biasa gitu tapi mau dipakai balapan ya nggak bisa juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita konteksnya buat keperluan sehari-hari ya nggak mungkin kita beli mobil balap karena emang cepet tapi ya boros dan nggak sesuai. Tentunya kita beli mobil yang lebih cocok di jalan-jalanan umum. Nah seperti itulah gampangannya trade off itu kan ya. Di software itu juga sama. Kalau kita pengen sistem kita bisa handle jutaan user ya oke mungkin kita harus buat microservices tapi ya siap-siap aja debuggingnya pasti jadi lebih rumit gitu kan. Ya itu dia, jadi nggak ada yang benar-benar gratis sih setiap solusi ini, tetap pasti ada biaya yang harus dikorbankan gitu. Jadi setiap teknologi, setiap arsitektur, bahkan setiap baris kode itu pasti punya harga yang harus dibayar. Intinya seperti itu. Nah selanjutnya yang bakal saya bahas itu adalah trade off yang paling umum lah, yang paling sering keluar gitu kan. Misalnya yang pertama adalah skalabilitas sama performa. Ini paling umum banget ya, apa ya, pembahasannya gitu untuk masalah trade off ini ya. Jadi dalam skalabilitas versus performa itu adalah misalnya tadi ya microservices itu bisa scalable banget. Tapi ya ada cost-nya, banyak network call, ada apa istilahnya datanya itu nyebar gitu kan. Tracing itu bisa jadi PR gitu kan ya, sedangkan kalau kita pakai monolitik itu bisa lebih cepat dan gampang debugnya. Tapi ketika usernya mulai naik gitu kan, ketika RPS-nya mulai tinggi ya bottleneck-nya bakal kerasa. Dulu saya juga pernah bikin pakai monolit gitu ya zaman dulu, bahkan ketika awal-awal saya pakai Golang masih sempat juga ngebikin sistem yang masih monolit walaupun pakai Golang gitu. Ya udah pakai Golang masih monolith itu kan performanya ngebut, tapi ketika usernya naik 10 kali lipat ya mulai dari CPU usage-nya naik, terus satu error kecil tuh jadi nge-crash ke semua ya service-nya itu entire service-nya kena gitu kan. Ya trade off-nya ya stabilitas jangka pendek versus ketahanan jangka panjang. Kita tinggal pilih aja mau di mana gitu dan semuanya ada harganya seperti itu.
Dan trade-off paling umum yang kedua itu adalah kecepatan development versus maintainability. Jadi misalnya kayak kita pakai tool Firebase tuh atau Supabase gitu kan buat bikin MVP-nya lah, masih MVP itu kan, itu bisa jadi dalam seminggu itu kan. Tapi kalau butuh logic yang unik, terus sistem bisnisnya tuh lebih kompleks lagi gitu kan, ya itu bakal menderita gitu. Jadi di sisi lain kita bangun semuanya custom gitu ya, fleksibel banget, tapi ya bakal lama. Nah, itu juga trade off-nya itu kan. Jadi tuh kayak kita tuh mau tinggal rumah apa ya, tinggal di rumah yang cuma dibuat dari kontainer gitu kan, itu bisa jadi dalam 3 hari, atau kita bangun dari bata pelan-pelan tapi bisa kita atur nih segalanya itu kan. Nah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di situ, tergantung kebutuhan kita, tergantung dari konteks yang lagi kita hadepin gitu. Jadi ya kembali lagi, semua trade off itu intinya seperti itu, ada harga yang harus dibayar dari keputusan yang kita ambil. Nah, hal umum yang ketiga dalam masalah trade off ini adalah abstraction versus control gitu kan. Ya misalnya gini ya, kalau dalam abstraction versus control itu ya, kayak kita suka banget nih pakai library gitu yang udah nyelesain banyak hal gitu kan, tapi itu artinya kita ngorbanin kontrol kita nggak punya kendali atas library itu gitu kan. Ya misalnya ORM gitu, ORM gampang buat query, tapi ketika performanya turun ya kita mau fine tune tuh rada susah gitu loh, nggak semudah itu. Tapi kalau kita mau kebutuhannya nanti query itu bisa di fine tune ya tentunya kita nggak pakai ORM ya, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan lagi. Kalau emang kebutuhannya kita nggak perlu nantinya sampai melakukan fine tuning itu di query kita, ya ORM pilihan yang tepat gitu loh, karena bakal bisa lebih cepat seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah, bagian ketiga ini adalah yang paling penting menurut saya, karena ini adalah trade off yang sering diabaikan developer-developer yang masih ya middle to junior lah, jadi middle ke bawah gitu. Saya masih sering nemuin junior-junior tuh ke arah sini gitu kan. Jadi yang pertama itu masalah readability versus optimization. Jadi kasus nyata itu saya pernah ada di waktu ada logika retry pada distributed system itu kan. Ya misalnya kita bikin sistem pengiriman notifikasi gitu ke 10 juta user gitu kan. Kita pakai worker pool gitu dengan retry gitu. Ya, kalau kita pilih yang readable approach gitu kan, atau tentunya itu berarti lebih maintainable, ya kita bikin retry logic pakai ya retry library yang clean aja gitu kan. Jangan begitu kan berarti ya kodenya jelas, bisa kasih back off, loggingnya tertata gitu kan, dan developer belibet banget ya, developer baru itu bakal mudah lah untuk langsung ngerti gitu kan. Ngertinya maksudnya alurnya ya gitu kan. Nah, tapi ya gitu kan, library ini biasanya ya abstrak dan punya latency overhead. Ya tiap retry instan gitu kan, satu go rutin tambahan. Nah, itu logging internalnya bisa flooding gitu loh. Dalam skala 10 juta task yang jalan, ya cost-nya tuh bakal bukan main seperti itu. Nah, kalau kita pilih optimize approach yang berarti dia lebih fast gitu kan, ya kita tulis retry logic manual gitu kan, push semua task ke channel yang low level worker gitu kan, yang bisa kita manage sendiri, yang berarti di situ no abstraction, no back of lib gitu kan, terus ya kita kontrol semuanya gitu kan. Tapi jelas kalau kayak seperti ini maintenance-nya yang horror gitu kan. Salah satu engineer resign, apalagi yang dia tuh yang ngebikin ini, ya tim lain bakal struggle itu buat pahamin retry flow-nya aja gitu kan. Dan tentunya monitoring sama debugging-nya tuh jadi jauh lebih sulit. Ya ini kenapa ini jadi trade off yang cukup sahih ya, karena ini emang nggak bisa diakali dengan best practice sederhana gitu loh. Ya pilihan antar muka tuh versus granulitas kontrol gitu, kita harus milih di situ gitu kan. Dan semakin readable berarti ya kita menyerahkan kontrol performa itu kan, semakin optimize berarti kita membayar dengan kompleksitas dan maintainability yang lebih perlu diatur-atur lagi ya, intinya seperti itu gitu kan. Intinya ya kalau sistem kita tuh jalanin task cuma 100 kali sehari, ya readability itu bagus banget, ya tuh oke gitu kan. Tapi begitu kita masuk ke jutaan task, ya readability itu bisa jadi musuh, ya musuh yang menyeramkan seperti itu. Jadi ya dipilih-pilih aja tergantung konteksnya perlunya seperti apa, kira-kira begitu. Nah yang kedua yang jadi pembahasan selanjutnya itu adalah time to market versus technical debt gitu kan. Ya misalnya gini ya, deadline mepet gitu kan. Ya kita ambil jalan pintas, tapi misalnya 6 bulan kemudian, wah kita bayar utang ini dalam bentuk bug, refactor gitu kan, rewrite. Ya saya pun masih sering ngalamin ini. Jadi misalnya bikin fitur pakai patch yang kilat gitu.
ya launchingnya cepat gitu kan, tapi tiap kali mau upgrade ya rasanya kayak megang bom waktu gitu, rasanya deg-degan gitu kan. Jadi itu contoh nyata simpelnya itu kayak kita misalnya lagi ngurusin feature flag versus quick patch gitu kan. Ya kita misalnya kerja di startup gitu yang harus cepat ngejar momentum campaign gitu kan. Misalnya dari product manager tuh minta fitur promo atau apply 3 hari sebelum Harbolnas, misalnya kayak gitu kan. Ya kalau kita pilih pendekatan yang cepat rilis, langsung edit di service aja, misalnya kita ubah langsung nih di service checkoutnya gitu kan, kalau Harbolnas dan total lebih dari 500.000 misalnya gitu kan, langsung nih apply promo bla 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 gitu kan. Ya, ini 15 menit kelar. Tes manual jalan gitu kan, ya product manager happy, KPI naik gitu kan, ya company dapat headline gitu kan, traffic naik 3 kali saat campaign, ya misalnya seperti itu. Ya tapi yang kayak gini pastinya ya tadi kan logic promonya hard coded gitu ya di service yang core checkout itu tadi gitu kan ya. Setelah campaign nggak ada clean up misalnya, ya kode ini jadi penuh dengan conditional statement gitu, banyak if else-nya gitu loh. Dan 2 bulan kemudian tim lain butuh fitur yang serupa itu kan ya, tapi takut edit file yang sama gitu loh. Nanti nabrak promo yang kemarin nggak nih? Nah, intinya jadi repot di kemudian hari gitu. Nah, kalau kita pilih misalnya pendekatan yang maintainable itu kan berarti fitur flag plus modular logic misalnya gitu ya. Ya, kita bakal bikin abstraction gitu buat promo engine gitu kan dengan suite pakai fitur flag-nya gitu kan. Misalnya if gimana ya anak itu? If bla bla is enable gitu kan, Harbolnas auto apply, terus nanti kita masuk ke promo engine-nya tuh di apply bla 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 misalnya seperti itu. Ya, kalau kayak gini kan berarti ada rollback cepat gitu kan, bisa langsung melakukan A/B test, terus bisa dipakai ulang, intinya dia maintainable. Ya tapi bisa aja pengerjaannya butuh waktu 3 sampai 4 hari nih buat siapin itu kan. Mulai dari siapin engine-nya itu kan, terus wiring flag-nya seperti itu. Ya di sini bisa aja terjadi nanti product manager-nya panik gitu. Ini kepanjangan nih eventnya udah tinggal 2 hari lagi, ya bisa aja kayak gitu terjadi. Jadi intinya real trade off-nya di sini ya cepat itu bisa sama dengan debt gitu kan. Jadi utangnya kapanpun bisa jatuh tempo. Kalau rapi ya bisa sama dengan lambat, tapi scalable ya. Kita di sini biasanya dapat apa ya? Terjebak gitu dalam dua pilihan, mau jadi engineer yang cepat bikin kapal jalan atau mau bikin kapal yang tahan badai 6 bulan ke depan. Ya ini yang harus bisa didiskusiin gitu. Dan jangan takut buat ngasih pemahaman gitu ke product manager, kalau maunya yang cepat ya nanti kita utangnya di belakang nih, bisa nggak kasih waktu untuk beresin utangnya ini gitu kan, atau ini agak lama dikit kalau mau tiba-tiba nanti gini ya harus jauh-jauh hari gitu kan mempersiapkannya. Ya itu negosiasi kayak gitu tuh penting, itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Dan selanjutnya itu yang kadang-kadang dari junior tuh suka nggak kepikiran tuh adalah security versus usability itu kan. Misalnya kita pengen app kita aman gitu kan, tapi makin banyak lapisan keamanan makin ribet buat user gitu kan. Kayak ya two factor authentication itu aman banget, tapi banyak user jadi males login misalnya. Terus ya encrypt semua data itu oke gitu kan, tapi resource server tuh jadi berat banget gitu kan. Ya kasus nyata itu misalnya kita nemuin login di mobile banking app lah gitu kan. Misalnya kita ambil approach yang aman banget gitu kan, bahkan sampai multi factor authentication gitu kan, terus ada device binding, ada biometriknya gitu. Ya berarti kan kita bikin user harus login pakai password, terus bahkan ada OTP-nya itu kan, verifikasi device setiap login baru itu kan, terus loginnya itu time out gitu tiap 3 menit gitu kan, tiap 3 menit idle ya maksudnya itu dia time out. Hasilnya ya bisa terjadi banyak user yang ngeluh gitu kan, kenapa sih mau buka app aja OTP terus nih, ganti HP malah apa nggak bisa login gitu kan. Ya drop off-nya naik, CS-nya kebanjiran komplain gitu kan. Bisa juga kita kasih pendekatan yang simple UX gitu kan, persistent login. Jadi kayak kita bikin UX kayak Instagram gitu, login sekali, next-nya bisa langsung masuk, nggak ada OTP, nggak ada verifikasi perangkat. Tapi ya kalau token dicuri, siapapun bisa akses gitu loh. Cookies-nya diambil, siapapun bisa akses gitu kan. Ya ini nggak cocok untuk app yang memang pegang data finansial atau sensitif gitu. Dan cuman ya isinya compliance-nya tuh bisa fail lah, intinya seperti itu. Jadi real trade off-nya semakin aman pasti semakin menyulitkan, semakin nyaman pasti semakin riskan, nanti seperti itu. Ya keduanya ini nggak bisa dimenangkan 100%, yang bisa dilakukan adalah ya tawar menawar gitu berdasarkan konteks dari kebutuhannya seperti itu. Jadi kalau kita bikin app buat misalnya trader saham gitu ya
two factor authentication tuh wajib banget ya kalau kita misalnya bikin app cuma buat tukar-tukeran stiker gitu, ya persistent login tuh no problem ya seperti itu. Jadi kembali lagi masalah trade off ini adalah bukan mana yang benar, tapi mana yang kamu pilih buat dikorbanin dan kenapa, ya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah gimana sih cara berpikir software engineer soal trade off gitu kan. Nah, ini gimana nih caranya kita ngambil keputusan yang benar di bank gitu kan. Ya, kalau dari saya sih gini sih ya, saya punya framework sederhananya gini. Jadi, saya list dulu semua pilihan yang ada gitu kan, terus saya tulis kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terus saya pertimbangkan konteksnya gitu ya, misalnya dari deadline-nya, terus skill dari anggota timnya gitu kan, budgetnya, growth usernya gitu kan, sama kebutuhan jangka panjangnya seperti itu. Ya misalnya gampangnya misalnya gini, misalnya kita mau pilih database itu kan, mau pakai apa namanya Postgre atau MongoDB misalnya kayak gitu. Ya saya tulis aja misalnya kayak Postgre berarti kelebihannya dia kuat di relationnya gitu kan, dia punya apa dia bisa menghandle asset property gitu kan. Tapi ya kekurangannya bakal rigid buat dokumen gitu kan. Kalau misalnya MongoDB misalnya saya tulis ya fleksibel, dia tuh cepat buat prototyping gitu kan. Cuma ya ada apa ya istilahnya kekurangannya ya risk di data inkonsistensi seperti itu. Jadi ya dengan mindset kayak gini itu kita bukan lagi nyari jawaban benar, tapi kita nyari jawaban yang paling cocok dengan kondisi kita saat ini. Intinya seperti itu. Nah, jadi ya di akhirnya ini gitu ya. Jadi software engineer itu bukan tentang siapa yang paling jago framework gitu kan, tapi siapa yang paling jago dan paling ngerti konsekuensi dari keputusannya yang diambil seperti itu. Jadi kalau saya ulangi lagi, engineering itu bukan tentang solusi sempurna, tapi tentang kompromi yang paling terbaik. Jadi kompromi itu bahkan ya selalu berubah itu tergantung konteks. Jadi kita nggak perlu gengsi dengan itu gitu. Karena semuanya itu bukan berarti kita pelin pelan atau apa gitu, semua tergantung konteksnya. Jadi kompromi itu bisa berubah-berubah dan seperti saya bilang tadi, engineering itu bukan tentang solusi sempurna tapi tentang kompromi yang terbaik seperti itu ya. Jadi ya kita udah bahas hari ini ya tentang trade off dalam software engineering dari performa, scalability, security sampai ya usability gitu kan. Ya semua keputusan teknikal pasti ada harga yang harus dibayar dan sebagai engineer tugas kita tuh bukan nyari yang paling keren, tapi yang paling masuk akal ya seperti itu. Dan ya ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat teman-teman gitu ya, apa trade off tersulit yang pernah teman-teman alamin gitu kan, boleh deh kita curhat-curhat di komentar itu kan. Ya tentunya jangan lupa support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share karena dengan support dari teman-teman tentunya Backend Magang semakin semangat buat bikin konten-konten yang seperti ini, ya seperti itu. Dan kira-kira gitu aja dari saya. Terima kasih. Salam Backend Magang.